Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, adik-adik sekalian, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Taufik hidayah di atas Islam, di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kami ajak untuk diri kita semua, marilah terus kita berusaha meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semampu kita memperbanyak ibadah-ibadah, memperbanyak amalan-amalan kebaikan, dan mudah-mudahan itu semua bisa kita ikhlaskan lillahi ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima apa yang menjadi ibadah dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan mengkaji bersama-sama, belajar bersama-sama tentang masalah sholat, yaitu mayukrahu fi'luhu fis sholat, tentang perkara-perkara yang dimakruhkan, yang dibenci ketika kita melakukan sholat, perkara-perkara yang sebisa mungkin kita hindari, jangan sampai kita lakukan ketika kita melakukan sholat. Jadi ini adalah sebagai nasihat untuk kita semua yang melakukan sholat. Berarti kalau kita tidak melakukan sholat, ora dirungokke ora apa-apa. Karena nasihat ini adalah untuk kita semua yang sudah melakukan sholat, ya, untuk kita semua yang sudah melakukan sholat. Karena sebagaimana yang sering kita singgung, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi perkara yang pertama kali akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah tentang masalah sholat. Jadi pertama syahadat itu harus, Islam itu harus, dan ditambah satu lagi, kalau kita sudah menyatakan diri kita sebagai orang Islam, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan sholat. Jadi sholat perkara yang harus kita lakukan. Kenapa? Ini adalah pertama kali yang akan dihisab, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sholahat sholaha sairu amalihi. Apabila sholatnya hamba tersebut baik, maka seluruh amalannya itu pasti baik. Jadi kalau seseorang itu sholatnya baik, seluruh amalan itu pasti baik. Lah kenapa kadang-kadang di antara kita itu sudah ada yang melakukan sholat,
tapi kok amalannya belum baik. Kadang atau malah sering melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia melakukan sholat. Berarti dari hadis ini menunjukkan sholatnya pasti belum baik. Entah terlalu cepat, tidak ada khusyuknya, tidak ada tumak ninahnya. Yang penting sholat sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tidak ada roh, tidak ada makna dalam sholat yang dia lakukan. Sehingga amalannya keseharian masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza fasada sairu amalihi, kata Nabi SAW. Kalau sholatnya itu jelek, maka jelek seluruh amalan dia. Sholatnya jelek berarti dia itu melakukan sholat, cuman sholatnya tidak bagus. Sholatnya itu tidak baik. Mungkin kaifiyah sholatnya, gerakan-gerakannya tidak sesuai dengan gerakan-gerakan sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Mungkin dalam doa-doa sholatnya tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Kekhusyukannya tidak ada. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Berarti sholatnya ini jelek. Maka kita perbaiki semua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita jarang melakukan sholat, maka sholat harus kita lakukan, kita penuhkan. Sholat kita masih bolong-bolong, jangan sampai bolong-bolong lagi. Kemudian kalau kita sholatnya sudah tidak bolong-bolong, kita tingkatkan kualitas sholat kita. Karena ini adalah amal pertama kali yang akan dihisab, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilihat di sini bahwasanya perkara-perkara yang dijauhi, yang seharusnya dijauhi seseorang yang melakukan sholat. Sehingga nanti insya Allah kalau perkara-perkara ini tidak dilakukan ketika kita melakukan sholat, sholat kita insya Allah menjadi sholat yang baik. Pertama, al-abasu bithaubi au bil badani li ghairil hajah. Main-main dengan pakaian atau dengan anggota badan tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi rajuli yusawi turaba, terhadap seseorang yang dia itu meratakan tanah yang akan dipakai sujud, yaitu haitsu yasjudu, ketika dia akan sujud. Karena di zaman Nabi, di Masjid Nabawi ketika itu belum ada keramiknya, belum ada tikernya, belum ada karpetnya, sehingga bawahannya itu adalah pasir saja, pasir dan kerikil. Maka ketika Nabi melihat seseorang yang meratakan pasir yang dia akan sujud di situ, in kunta fa'ilan fawahidatun, kalau engkau pengen mengusap, meratakan pasir yang ada di depanmu untuk kamu sujud di situ, maka ratakan sekali saja, seret sekali saja, jangan sampai dikosek-kosek sampai sekian kali. Maka ini termasuk perbuatan yang makruh kalau kita banyak gerakan. Ya, jadi ketika kita lihat biasanya mas-mas atau mbak-mbak yang masih remaja atau anak-anak itu kalau sholat itu masih ada sekian yang bermain-main dengan bajunya. Jadi bajunya dipegang-pegang, kemudian dilurus-luruskan bajunya, padahal dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, kemudian pecinya sudah dipakai gini, dicopot, dipakai lagi, padahal sudah takbiratul ihram, dia sudah Allahu Akbar, pecinya copot, pakai lagi. Berarti ini perbuatan yang makruh. Ya, kemudian kerahnya digini-ginikan. Kemudian dia bajunya ditarik-tarik misalnya, sarung sudah bagus tempatnya masih digulung-gulung lagi. Ini perbuatan abas, yaitu perbuatan yang sia-sia. Atau dia bermain-main dengan badan dia. Ya sudah takbir Allahu Akbar, dia masih lihat kukunya gini. Ya, atau dia masih gini-gini, atau dia punya kebiasaan gini-gini, atau tangannya diceklok-ceklokkan. Ada yang gitu? Ada enggak? Khusyuk semua di sini, khusyuk kabirin, ya. Nah, sebagian anak-anak biasanya seperti itu. Kadang anak yang tua-tua juga masih seperti itu.
ya anak-anak umur 50 tahun, umur 40 tahun, 30 tahun, itu kadang-kadang juga masih main-main ketika dia melakukan sholat. Jadi ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah tenang. Jangan main-main baju lagi, jangan main-main anggota badan lagi, karena ini perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor 2, al-ikhtisar wa huwa ayyadu al-musalli yadau ala khatiratihi. Ikhtisar yaitu menaruh tangannya di pinggang. Tapi kalau di kita kayaknya nggak ada ini, sholat kok berkaca pinggang alias metenteng, nggak ada ya di sini ya. Mungkin kalau di Arab ada sehingga ditulis kitab ini. Kalau di kita mungkin nggak ada. Ini termasuk dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk makruh yang nomor 3 adalah raf'ul basari ila samai. Sholat tapi matanya lihat ke atas. Jadi sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, kalau sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, pandangan itu lihat ke tempat sujud. Tapi terkadang takbiratul Allahu Akbar itu masih lihat ke atas. Ini omah tawon misalnya. Atasnya ada laba-laba, ada ini. Nah, maka ini adalah termasuk dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diancam oleh Nabi, au la tuhtafanna absaruhum. Bisa jadi penglihatan dia itu disambar oleh petir, sambar bledek. Ya, ini ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, lihat tempat sujud. Nggak usah lihat ke atas, lihat ke depan misalnya. Apalagi depan kita itu punggungnya ada tulisannya. Kadang ya diwaca. Ya, diwaca tulisannya apa ini. Kemudian agak ke bawah sedikit, gawa sarung ngarepe tulisannya gajah duduk atau gajah berdiri. Ya, kadang-kadang ya saya diwaca seperti itu. Bahkan sing cilik ya kadang diwaca. Berapa jahitan kuwi? Wah. Jadi ini adalah termasuk perbuatan yang makruh ketika kita melakukan sholat. Maka ketika kita sholat upayakan ya kita jangan pakai baju-baju yang bergambar atau bertulisan di punggung kita, terutama ketika melakukan sholat jamaah. Mesake yang di belakang kita. Nanti sibuk maca tulisannya ada di geger kita, yang ada di punggung kita. Padahal sunnah Nabi, sholat itu pandangan mata itu mengarah ke tempat sujud. Kemudian yang nomor 4, al-iltifatu li ghairi hajatin. Sholat tapi dia masih tolah-toleh. Ya, tolah-toleh. Harusnya takbiratul ihram Allahu Akbar sudah pandangan ke tempat sujud, tapi dia masih tolah-toleh. Kemudian ada suara apa masih noleh. Ya, suara kuwi misalnya. Ada mercon dur, si nyumet sapa itu. Kita juga noleh. Maka ini termasuk dilarang. Makruh hukumnya ketika kita melakukan sholat. Kemudian an-nadharu ila ma yulhi yang nomor 5, melihat sesuatu yang melalaikan. Jadi seperti yang nomor 3 tadi. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu yang melalaikan kepada diri kita. Ya, ketika kita melakukan sholat, mau lihat kanan, kiri, tulisan yang ada di gegerora, atau sarungnya, atau pakaiannya, ya, sampai batin kirboni piroki mereka apa dan seterusnya. Maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian taktiyatul fam, sholat tapi dia nutup mulutnya, ini juga makruh. Ya, kadang-kadang kita sholat tapi mingkem terus mulutnya kita, lambene mingkem terus, tidak ada gerakannya. Padahal di antara sunnah Nabi, kalau kita melakukan sholat, bibir kita itu tahrik, digerakkan. Ya, digerakkan. Paham ya, digerakkan ya. Jadi tidak mingkem aja. Ya, mingkem aja hanya di batin saja bacanya. Enggak seperti itu, digerak-gerakkan. Ya, sampai sebagian sahabat mengatakan bahwasanya saya itu sholat di belakang Nabi dan saya lihat rahang Nabi itu bergerak-gerak ketika apa? Membaca doa-doa sholat. Jadi di sini kita semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sholat itu diantara sunnah Nabi adalah digerak-gerakkan mulutnya, bukan mingkem, bukan diam. Ya, bukan mingkem, bukan diam. Kemudian berikutnya, yang nomor 7 adalah at-tasa'ub. Tasa'ub itu menguap, angop. Itu juga termasuk makruh ketika kita melakukan sholat. Kata Nabi SAW, at-tasa'ubu fis sholati minasyaiton. Menguap ketika kita melakukan sholat itu termasuk datangnya dari setan. Jadi setan itu terus mengganggu diri kita, ben angop terus sholat kita. Apalagi sholat subuh habane angop terus. Atau sholat asar yang harusnya kita tidur siang, nggak tidur, asarnya ya angop terus. Kemudian isya juga angop terus. Ya, maka ini datangnya dari setan. Faida tasa'aba ahadukum falyakdzim mastata'a. Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ketika salah seorang di antara kalian ingin menguap, ya karena saking capeknya, saking ngantuknya, ditahan mulutnya semampu dia. Berarti caranya gimana? Di apa? Geget ya. Jadi kalau mau ngangop bukan di wah gitu sisan, ya, tapi digeget, ditahan. Kata Nabi tahan, digeget itu nanti dia tidak akan menguap. Ya, digeget biar tidak menguap. Karena ketika kita sholat kok ungap-angop terus, itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ada yang sering ngangop di sini. Aku ora tau ngangop kok, yo ora tau sholat kok. Ya, wis ora aku nek sholat ora tau ngangop. Nah, kemudian yang nomor 8, al-busaku jihatal qiblah au an yamini. Meludah itu. Ya, jadi kalau kita sholat itu meludah boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya di zaman Nabi itu boleh meludah. Tetapi di sini meludahnya itu ada aturannya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum idza qama yusolli. Apabila salah seorang di antara kalian akan melakukan sholat, kemudian fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi. Maka ketika dia sholat dan dia mungkin harus meludah, maka jangan meludah ke depan dan jangan meludah ke samping kanan. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al yusra. Kalau terpaksa dia harus meludah, maka hendaklah dia meludah itu ke sebelah kiri di bawah kaki dia. Ini menjelaskan, ini di zaman Nabi. Masjidnya itu belum keramaikan karpet seperti ini. Jadi mungkin ketika pas gero atau masuk angin, ya dahaknya banyak, dia harus meludah, ya silahkan, tapi nggak boleh juk ke depan, itu nggak boleh. Ya, apalagi itu menghadap ke arah kiblat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain dijelaskan, barang siapa yang dia meludah ke arah kiblat, nah, meludah ke arah kiblat, maka ludah itu akan ditaruh di antara dua matanya di hari kiamat. Jadi kalau kita mau itu, arep itu juga dipikir dulu kiblatnya ngendi. Oh, kiblatnya ngarep berarti kita ke arah kiri. Ya, jangan langsung main meludah saja. Meludah pun dalam Islam itu ada aturannya, ada hukumnya. Di sholat pun boleh, silakan ketika mau meludah. Oh, berarti nek mushola wates untuk itu sholatnya. Yo mesake sing ngepel. Ya, boleh itu tidak mesti harus dilakukan. Sesuatu yang boleh itu tidak mesti harus dilakukan. Lihat masyarakat sama madorotnya. Jadi intinya terpaksa meludah, mungkin kita pakai sapu tangan, tisu, ya, meludah itu jangan ke depan, jangan ke sebelah kanan, tapi sebelah kiri. Kalau seandainya ludah itu harus dikeluarkan, maka di bawah kaki dia. Ini yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kafu sya'ri wa thawb, termasuk perbuatan yang makruh lagi,
Yang seharusnya dijauhi oleh kita ketika kita melakukan sholat adalah dengan mengucir rambut. Mengucir rambut, mungkin kita rambutnya panjang, mas-mas yang rambutnya panjang, itu ketika sholat dikucir itu hukumnya adalah makruh. Kata Nabi Muhammad SAW, umirtu an asjuda ala sab'atin la akufu sya'ron wala thauban. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Sujud kita itu harus di atas 7 anggota badan kita, 7 tulang, batuk sama hidung, itu satu paket. Kemudian 2 tapak tangan, kemudian 2 dengkul kita, dan 2 jempol kaki kita atau jari-jari kita. Jadi 7 itu harus nempel. Kalau kita sampai sujud batuknya nempel tapi hidungnya tidak, kecuali irunge pesek ya, itu lain lagi. Ya memang ditempel-tempel ke reso nempel saking cilik irunge. Tapi kalau hidung kita kan insya Allah masih normal, itu tidak ada masalah. Tapi sebisa mungkin tempelkan ya dahi kita, batuk kita dengan lantai, kemudian hidung kita dengan lantai. Itu harus nempel. Kemudian aku tidak boleh mengikat rambut dan tidak boleh melipat pakaian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita rambutnya agak panjang misalnya, kemudian ketika mau sujud berarti kan nutupi, ya sudah biarin nutupi saja, karena dikucir itu tidak dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melakukan sholat. Nah kalau wanita bagaimana? Boleh nggak mengucir rambut dia? Yang kalau wanita, rambut itu adalah aurat ketika dia melakukan sholat. Jadi rambut jangan sampai keluar dari jilbab dia, rambut jangan sampai keluar dari mukena dia. Berarti dikucir itu diperbolehkan, khusus untuk wanita. Tapi kalau laki-laki makruh mengucir rambut. Kemudian yang nomor 11, taqdimu rukbataihi ala yadai fi sujud. Mendahulukan dua lutut dia di atas kedua tangan dia ketika sujud. Kali ini memang ada perbedaan pendapat dari para ulama menjelaskan bahwasanya sebagian mengatakan bahwasanya untuk sujud itu boleh dengkulnya dulu. Jadi ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian kita dari i'tidal mau sujud, Allahu Akbar, dengkulnya dulu boleh, silakan. Atau semisal hadis lain menjelaskan telapak tangan dulu boleh, silakan. Yang enggak boleh adalah batuknya dulu. Wah ini yang enggak boleh. Mentang-mentang dia ikut bela diri, sujud langsung batuknya dulu, tanpa tangannya dulu, tanpa dengkulnya dulu. Maka ini yang enggak boleh. Jadi boleh silahkan tangan dulu boleh, tapi banyak hadis yang menjelaskan tangan lebih dulu. Ya, hadis-hadis menjelaskan tangan lebih dulu, bukan lutut lebih dulu. Kalau batuknya tadi nggak boleh ya, batuk dulu nggak boleh. Kemudian yang nomor 12, bastul yadaini fi sujud, merenggangkan kedua tapak tangan ketika sujud. Terutama adalah inbisatul kalbi, seperti merenggangkan kedua tangannya anjing. Jadi anjing itu kalau duduk itu kan kedua lengannya direnggangkan tapi sikunya itu nempel. Nah maka ketika kita melakukan sujud itu maka yang nempel adalah kedua tapak tangan kita saja, sikutnya jangan sampai nempel ke lantai. Paham ini ya? Kalau siku kita nempel ke lantai berarti seperti duduknya anjing. Ya diangkat sikunya diangkat, jangan ditempelkan. Karena kalau ditempelkan itu seperti duduknya anjing, dihindari. Kemudian yang nomor 13, as-sholatu bihadrati to'am wa huwa yudafil akhbasaini. Sholat dimakruhkan kita melakukan sholat ketika hidangan itu sudah disediakan. Jadi misalnya sudah dimasakkan istrinya atau ibunya, lagi ke mobil, kemudian adzan misalnya, ya maka kita dahulukan untuk makan terlebih dahulu.
Ya, makan terlebih dahulu. Kemudian dijelaskan oleh jumhur ulama, ini disesuaikan dengan perut kita. Dalam artian kalau kita memang keadaan sangat lapar, maka hendaklah makan dulu walaupun sholat jamaah kita tertinggal, nggak ada masalah. Tapi kalau perut kita masih lumayan bisa ditahan, agak-agak kenyang, maka hendaklah kita sholat jamaah terlebih dahulu. Kemudian yang tidak boleh di sini adalah yudafiul akhbasaini, menahan dua hadas, yaitu menahan kencing, kemudian menahan berak. Maka ini adalah makruh kalau kita sholat dalam keadaan seperti ini. Jadi misalnya udah komat, kita kebelet kencing, ya kencing dulu walaupun nanti sholatnya tertinggal. Kemudian kita mau berak, berak dulu. Sampai ketika di tengah sholat, kita mau kencing, kita mau berak, batalkan sholatnya. Kemudian kita kencing, kita berak. Dan sampai kita tahan ketika diri kita sholat, sampai badan kita nahannya gerak-gerak terus, kakinya agak jinjit-jinjit karena menahan kencing, karena menahan berak, maka ini makruh. Ya, tinggalkan sholat, batalkan sholat, kemudian kita baru kencing, kemudian kita berak. Yang nomor 14, musabaqatul imam. Yang harus kita jauhi adalah mendahului imam. Ya, kita dulu pas cilik-cilik itu naik sholat di kondisi imam itu bangga kita itu. Imamnya baru mau rukuk, kita udah rukuk dulu. Imamnya mau sujud, kita sudah sujud dulu. Imamnya belum salam, kita salam terlebih dahulu. Bangga kita. Ya, menang balapan dengan imam itu bangga. Tetapi di sini disalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita mendahului imam. Ya, dalam berdirinya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam salamnya, itu kita tidak boleh mendahului imam. Kata Nabi Muhammad SAW, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam." Saya khawatir salah seorang di antara kalian ketika mengangkat kepala dia sebelum kepalanya imam, ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin. Bisa jadi kepalanya itu dirubah seperti kepala keledai. Au yaj'alullahu suratahu surata himarin, atau bentuk dia itu dirubah menjadi bentuk keledai. Ya, maka ini perhatian untuk diri kita semua, jangan sampai ketika kita sholat mendahului imam. Ya, sampai ketika imam dari i'tidal, imam mau sujud, sudah biar sujud dulu. Sudah sujud, kemudian kita lanjutkan sujud. Kemudian imam takbir duduk, kita ikut duduk. Sujud lagi, kita ikut sujud. Jangan sampai kita mendahului imam, karena ini hukumnya adalah makruh, tidak diperbolehkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mayubahu fi'lu fis shalah. Perkara-perkara yang dibolehkan ketika kita melakukan sholat. Jadi kalau kita sholat itu beberapa juga dibolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita melakukan sholat itu adalah menyesuaikan sifat sholat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. Bukan kita ngarang-ngarang sendiri, kita bikin ajaran sendiri, enggak, ngikuti bagaimana sholatnya Nabi SAW. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Jadi kita sholat enggak boleh ngarang sendiri, enggak boleh. Nah, perkara-perkara yang dibolehkan ketika kita melakukan sholat, al-masyu lil hajah, jalan. Ya, sholat kita jalan karena memang ada hajat, maka ini diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah melakukan seperti ini. Ya, pernah melakukan jalan ketika melakukan sholat. Ketika Nabi sholat, kemudian Aisyah datang, kemudian fastaftahtu, aku minta Nabi membukakan pintu, fafatahali, Nabi jalan membukakan pintu. Ya, misalnya pintunya itu ada di sebelah kiblat sini, kemudian sholatnya Nabi di sini. Kemudian Aisyah ketuk pintu minta dibukakan, Nabi jalan aja. Ya, jalan ke arah mana? Kiblat. Jalan ke arah kiblat.
Dibukakan pintunya, ya karena dikunci, bukakan, kemudian Nabi mundur lagi melakukan sholat. Itu boleh berjalan. Kemudian kalau semisal pintunya di kanan atau kiri, ya boleh, tapi jalannya itu jangan membelakangi kiblat atau tidak mengarah ke kiblat, ya geser jalannya. Jadi hadapnya ke sini, geser-geser gini, ya buka. Kalau pintunya di sana, geser-geser seperti ini. Di belakang mungkin mundur, bukain, maju lagi. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika kita berada dalam sholat berjamaah. Ya, kita berada dalam sholat berjamaah. Shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga. Kemudian yang shaf pertama ini ada yang kentut misalnya. Jenengan yang kentut keluar dari shaf apa tetap sholat? Keluar ya, keluar dari shaf atau isin, wah isin aku nek nganu tetap aku sholat wae kok tak baleni meneh. Ya enggak boleh. Ya dianggap kita itu wong ngentutan misalnya. Ngentutan ya enggak apa-apa. Yaitu menunjukkan diri kita sehat. Semakin sering kentut itu sering menunjukkan diri kita lebih sehat. Maka berbahagialah kita yang sering kentut. Ya, menunjukkan diri kita itu sehat. Tapi kalau kita sulit kentut, menunjukkan diri kita kurang sehat. Jadi ini ngono. Ya, jadi misalnya shaf 1 ada yang keluar karena kentut, berarti shaf kedua boleh nggak maju menutup biar shafnya rapat? Boleh, silahkan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang di luar sana, itu misalnya yang depan itu keluar, maju jalan. Loh, sholat kok pelaku? Ya nggak apa-apa, boleh. Karena untuk menutup shaf-shaf itu adalah wajib, rapat harus ditutup. Kalau belakangnya nggak ada, hanya satu shaf saja, kemudian yang tengah kentut keluar, berarti yang sebelahnya boleh nggak geser? Boleh, silakan geser untuk merapatkan shaf. Maka berjalan ketika kita sholat itu boleh ketika ada hajat. Jadi jangan sampai kita itu merasa heran, gumun, nyalah-nyalah ke orang, wah kayak sholat kok karo melaku misalnya. Ya kalau ada hajat boleh, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, hamlus sobi, gendong anak. Ya, gendong anak ini boleh. Kalau gendong bapak boleh nggak bu? Manjaman sholat untuk digendong. Ya, jadi di sini hamlus sobi, sholat sambil gendong anak itu boleh. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yusolli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulillah. Jadi Nabi pernah sholat gendong cucunya yang bernama Umamah. Ya, Umamah binti Zainab digendong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah qoma hamalaha, ketika berdiri digendong oleh Nabi. Ketika Nabi sujud diletakkan dulu. Kemudian ketika berdiri digendong lagi. Maka ini diperbolehkan. Ya, hamlus sobi, yang boleh adalah gendong anak kecil, bukan anak besar ya. Besar digendong, gendong bojo. Yang mentang-mentang antenanya sholatnya gendong bojone misal. Bojone cilik kuat nek 115 kilo kan ya buat. Kemudian berikutnya yang diperbolehkan ketika kita melakukan sholat adalah al-busaku fi thawbi aw ikhraju min dilihi min jaibihi. Kita meludah, ya tadi boleh kan? Jadi meludah itu boleh ketika melakukan sholat di baju misalnya, ya karena bersin kemudian keluar ini batuk, daripada ngecer kemana-mana ke kerudungnya, ke mukena, ke baju itu boleh. Kemudian ludah itu najis apa enggak? Ludah enggak najis. Ingus ya enggak najis. Kotoran mata juga tidak najis. Muntah-muntah jadi jelaskan para ulama itu juga tidak najis. Muntah juga tidak najis. Ya, walaupun di sana ada beberapa yang berpendapat najis, insya Allah pendapat terkuat itu tidak najis. Ya, kalau ludah, dahak itu najis, ya sulit kita nanti melakukan sholat karena di mulut kita itu ada dahaknya terus.
Kemudian kalau ingus itu juga najis, kalau pas kita pilek kita nggak bisa melakukan sholat karena di hidung kita terus ada najisnya. Ya ini tidak najis, tapi ini barang yang jorok. Berarti Islam jorok loh. Ini tidak dianggap najis. Justru ini meringankan, memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seandainya itu najis, nggak bisa kita beribadah, nggak bisa kita melakukan sholat. Justru ketika ini tidak najis, Allah memberikan kemudahan kita untuk melakukan sholat. Nah, terkadang ketika kita sholat, ya sebelah kita ada yang bersin, kemudian mengeluarkan sapu tangan misalnya, atau mengeluarkan tisu, kemudian ngelap bersinnya, ngelap ingusnya. Boleh nggak ini? Boleh, nggak apa-apa. Ya, ngelap ingusnya, ngelap ludahnya, kemudian sapu tangannya atau apa tadi tisunya dimasukkan kantong lagi, nggak apa-apa. Boleh ya seperti itu. Karena Islam itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada diri kita. Kemudian yang diperbolehkan lagi adalah al-fathu alal imam, membenarkan imam ketika salah. Jadi misalnya ada imam ya baca surat Al-Kafirun nggak selesai misalnya, ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abatum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abatum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana. Rambungnya kapan yang seperti itu? Kita kan pegel, rambungnya kapan? Dibetulkan dari belakang. Ya, kadang kan imam itu muter-muter terus karena mungkin dia pas banyak pikiran, banyak utangnya, banyak pikirannya, berarti seneni bojone ning omah ngimami kan buyar hafalannya. Kadang Al-Fatihah saja dia lupa, apalagi surat-surat yang lain. Al-Kafirun muter-muter terus dia. Maka dari belakang boleh untuk mengingatkan, membenarkan imam, itu boleh. Kemudian yang boleh lagi adalah muqatalatu man aradal murur baina yadil musolli, mencegah orang yang lewat di depan orang yang sholat. Jadi kalau kita sholat sendirian, kemudian ada orang yang lewat di hadapan kita, ditahan, ya ditahan, biar dia tidak lewat di depan kita. Maksud agak dikencengi tangan kita, karena nggak boleh kita melewat di depan orang yang sholat, ditahan, ya ditahan. Tapi kadang ketika ada sholat, kita sholat, ada orang lewat, ya di hadapan kita dari kanan, kemudian dia mau lewat di hadapan kita, kemudian kita tahan gini. Kalau dia nggak paham malah apa? Dikira kita ngajak salaman, gini malah diajak salaman itu. Karena itu pernah terjadi seperti itu. Ya ditahan aja, karena nggak boleh lewat di depan orang yang sholat, kecuali sholat jamaah. Kalau sholat jamaah itu boleh lewat di depan-depannya, itu boleh, kecuali di depan imam itu yang tidak diperbolehkan. Makanya dalam agama Islam itu mengajarkan, jadi Nabi mengajarkan agar kita sholat itu menghadap kepada sutroh. Jadi sutroh itu pembatas. Jadi kalau kita sholat tahiyatul masjid, sholat sendiri itu hendaklah dekat dengan tembok misalnya, sehingga ketika ada orang mau lewat di depan kita, ditahan, ya ditahan. Tapi kalau kita sholatnya di tengah seperti ini, ya orang akan banyak lalu lalang, itu akan mengganggu sholat kita. Maka kita menghadap kepada sutroh, jadi kepada tembok, atau mungkin ada tiang misalnya, berarti kita sholat di belakang tiang. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijelaskan di sini, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah seorang di antara kalian akan melakukan sholat, hendaklah menghadap sesuatu yang menahan diri dari manusia. Ya, menahan diri dari manusia. Ini kan musola kecil ya. Mungkin kalau masjid besar itu lain lagi. Kadang orang sholat itu mau sholat, dia menaruh topi dia pakai topi taruh di depan. Itu belum dinamakan
sutroh, karena itu mudah, ya mudah hilang, mudah diambil orang. Apalagi taruh sutroh di situ itu berupa HP misalnya. Kita rukuk, kita sujud, bangun dari sujud, HP ini hilang ya bisa jadi. Apalagi dompet taruh di depan, dompetnya kuandel, sini 2000 tok padahal. Ya, tapi kan ketok kandel dompet itu bisa diambil orang. Maka sutroh itu tiang, ya, atau mungkin tembok, atau mungkin benda apa, kayu atau meja atau yang lainnya, sehingga orang itu tidak bisa lewat di hadapan kita. Kalau lewat itu kita tahan. Nahannya pakai tangan. Ya, kalau pakai kaki boleh nggak? Sikile diangkat, ya, koyo palang ya nggak boleh. Ya, pakai tangan saja nahannya, tidak pakai kaki. Karena pernah kita lihat orang itu malangi pakai kaki dia. Cah culuk seluar gitu dia sholat, kaki dia diangkat seperti itu. Yaitu nek ditabrak anak kecil tersebut, anak salto, ada apa-apa malah repot. Itu jadi pakai tangan saja. Kemudian yang berikutnya al-buka, menangis ketika sholat. Ya, menangis ketika sholat, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sering menangis ketika melakukan sholat. Ya, kita menangis ini sedih tok, tapi nek sholat memang bagi kita itu mungkin sulit. Sholat kok sampai nangis itu kita sulit. Ya, tapi nek semisal sedih apa, kehilangan apa dan seterusnya, diri kita memang mudah untuk menangis. Kemudian berikutnya adalah mayab tulus sholat, sesuatu yang bisa membatalkan sholat kita. Tayakunul hadas. Tayakunul hadas, yakin sudah terjadi hadas. Ya, hadas kecil misalnya kencing, berak, kentut. Ya, kemudian kentut pun di sini, kentut itu ada takrif, ada definisi, ada pengertiannya. Ada baterai lainnya. Jadi kentut, apa itu kentut? Ma yusma, apa yang bisa didengar sautuhu, suaranya. Au yajidarihan, atau bisa dibaui baunya. Itu adalah pengertian dari kentut. Ya, kadang-kadang kita sholat itu ya hanya bluk saja, kayaknya kentut. Maka kentut itu dua, yang bisa didengar suaranya, ya, ada ringtone-nya ya, dengar suaranya, atau yang bisa dicium baunya. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan kentut. Ya, dimaksud dengan kentut. Dan bahkan yang tercium baunya itu kadang-kadang malah lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Kemudian berikutnya yang membatalkan sholat adalah takru ruknin, adalah meninggalkan rukun sholat. Kita percepat saja. Kemudian yang ketiga al-aklu wasyurbu amdan, makan minum dengan sengaja, membatalkan sholat. Kalau selilit bagaimana? Kita barmangan niwa selilit, dibuang apa dilek ketika sholat? Dilek ya? Dilek. Atau dimaniman dulu, udah tetap selipkan di gigi dulu maniman. Ya, walaupun selilit kita upayakan tidak dimakan. Kemudian al-kalam amdan li ghairi maslahatin, al-kalam amdan, berbicara dengan sengaja, ini juga membatalkan sholat. Berbicara dengan sengaja membatalkan sholat. Kemudian yang nomor 5 al-dhahab, tertawa, sholat kok guyu misalnya. Ya, karena kadang kita itu kelingan sesuatu pas sholat, kelingan yang lucu-lucu itu kadang membuat kita tertawa. Ya, sholat guyu.
sholat tertawa, maka ini termasuk membatalkan sholat kita. Bisa itu? Ya, jadi tertawa ini juga membatalkan sholat kita. Ya, jadi kita ulangi lagi sedikit tadi. Yang nomor 3, al-aklu wasyubu amdan, makan minum ketika sholat, maka ini membatalkan sholat. Kemudian yang nomor 4, al-kalamu amdan, bicara ketika sholat, sholat ngomong, maka ini juga membatalkan sholat kita. Kadang-kadang 4 orang jejer-jejer sholat, makmum semua itu bisa batal semua. Ya, 4 orang jejer-jejer jadi makmum itu bisa batal semua sholatnya. Orang yang pertama ngentut, sudah batal kan dia. Yang sebelahnya dia ngomong sholat kok ngentut, batal. Ya, kemudian sebelahnya sholat kok ngomong, ya batal lagi dia. Yang keempat koyakulu meneng, yang ngomong juga dia. Ya, akhirnya keempatnya itu batal sholatnya. Berarti sholat itu tidak boleh berbicara apapun kecuali dalam bacaan sholat. Yang kelima adalah amdohik, adalah tertawa. Tadi kita singgung tadi, kadang-kadang kita sholat sudah berusaha khusyuk, kemudian kelingan yang lucu-lucu, ngakak dewe sholatnya, yang guyu dewe, wah, batal sholatnya. Ya, kalau mesem ditahan, lucu, kelingan sing lucu, ya, bareng delok film Dono Kasino Indro, ya, lucu, ditahan. Ya, kalau dia tidak tertawa, hanya mesem jajanan, itu tidak batal sholatnya. Tapi kalau sampai wah, batal dia sholatnya, karena dia sudah dohik atau dia sudah tertawa. Kemudian al-murur, al-mar'ah balighah, kalau ada perempuan yang sudah balik lewat di hadapan dia. Jadi kita laki-laki sholat, istri kita lewat di hadapan kita, batal sholat kita. Anak kita yang sudah balik lewat di hadapan kita, batal sholat kita. Jadi kita sholat, yang lewat itu adalah wanita yang sudah balik, maka itu batal sholat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu yang bisa kita sampaikan, bisa kita pelajari di malam hari ini tentang hal-hal yang terkait dengan sholat. Tadi yang pembahasan pertama tentang makruh sholat, berarti sesuatu yang hendaklah kita hindari, kita jauhkan ketika kita melakukan sholat. Kemudian yang kedua tentang mayubahu fis sholat, segala sesuatu yang dibolehkan kita lakukan ketika kita sedang melakukan sholat. Kemudian yang ketiga adalah apa yang membatalkan sholat kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini, dan ini adalah berdasarkan dari apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa memperbaiki sholat kita. Sekali lagi kita ingatkan kepada jamaah sekalian, kepada kita juga, adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dimanapun kita berada, kapanpun adanya, apapun keadaan kita, sholat wajib kita lakukan. Jangan sampai ditinggalkan. Ibu-ibu pelesiran, PKK-an, piknik, Gunung Kidul, ya, kemudian masuk waktu sholat lah, pisan-pisan ora sholat, bukan sholat, nggak boleh. Ya, pisan-pisan ora sholat itu nggak boleh. Tetap kita sholat. Kalau nggak bisa sholat pada waktunya, ketika kita safar ke Jogja, ke Semarang, ke Cirebon, ke Solo dan seterusnya, sholat itu bisa dijamak atau dikosor. Jadi sholat zuhur sama asar jadikan satu waktu. Boleh dilakukan di zuhurnya atau asarnya dengan hanya 2 rakaat saja. Ya, misalnya kita supir travel ya, antar ke Pemalang, ke Cirebon misalnya, penumpangnya kebetulan rado sholat misalnya, kita punya kewajiban sholat, ya ketika istirahat sholat dijamak, tidak apa-apa, boleh. Yang maghrib sama isya juga boleh dijamak, tapi subuh sama zuhur nggak boleh dijamak. Ya, subuhan itu lah waktu zuhur dijamak karo zuhur, maka ini tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taufik hidayah di atas sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan warga yang ada di sekitar kita juga mendapatkan taufik hidayah istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan daerah tempat yang kita tempati ini senantiasa mendapatkan berkah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, bencana dan musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.